Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Restiana, NPM 19180301012 dari Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Di sini saya akan melakukan praktikum farmakognosi mengenai pengamatan organoleptis simplicia. Hasil simplicia yang telah saya buat dan telah saya lakukan pengamatan secara organoleptis. Ada simplicia temulawak, simplicia kunyit, simplicia lengkuas, simplicia jahe, simplicia kulit kayu manis, simplicia bawang putih, simplicia akar ginseng, simplicia herba sambiloto, simplicia daun kumis kucing, dan simplicia daun sirih. Simplicia yang pertama yaitu rimpang temulawak atau Curcuma santoriza rhizoma. Dengan nama tanaman asal Curcuma santoriza, familia Zingiberaceae, bagian yang digunakan yaitu rimpang. Kandungan dari simplicia temulawak yaitu mengandung minyak atsiri tidak kurang dari 1,20% V per B dan atau kurkumin tidak kurang dari 2,30%. Senyawa identitasnya yaitu santorizol. Khasiat dari simplicia rimpang temulawak yaitu sebagai akolagoga dan antispasmodika. Kemudian organoleptis dari simplicia rimpang temulawak yaitu berbentuk berupa irisan rimpang, keping, tipis, bentuk bulat atau agak lonjong, ringan, keras, mudah patah, warna kuning jingga hingga coklat terang, bau khas aromatik, rasa pahit dan tajam. Simplicia yang kedua yaitu rimpang kunyit atau Curcuma longa rhizoma dengan nama tanaman asal Curcuma longa L, familia Zingiberaceae. Bagian yang digunakan yaitu rimpang. Kandungannya yaitu mengandung minyak atsiri tidak kurang 1,82% V per B dan atau kurkumin tidak kurang dari 3,82. Senyawa identitasnya yaitu kurkumin, khasiatnya sebagai kolagoga, antispasmodika, antiinflamasi, antimikroba, anti alergi, antifungi dan antioksidan. Organoleptisnya yaitu berbentuk berupa irisan melintang, hampir bulat sampai bulat panjang, kadang-kadang bercabang. Umumnya melengkung tidak beraturan, kadang-kadang terdapat pangkal ubi. Berwarna kuning jingga kemerahan, sampai kuning jingga kecoklatan. Berkas patahan kuning jingga sampai kuning jingga coklat kemerahan. Berbau khas, rasa agak pahit, agak pedas, kemudian menimbulkan rasa tebal. Rimpang lengkuas atau Alpinia galanga rhizoma. Dengan nama tanaman asal Alpinia galanga, familia Zingiberaceae, bagian yang digunakan yaitu rimpang, mengandung minyak atsiri tidak kurang dari 0,50% V per B, mengandung golongan senyawa flavonoid, fenol, dan terpenoid yang memiliki aktivitas sebagai antibakteri. Berkhasiat sebagai kariminativa, antifungi, dan bumbu dapur. Berbentuk berupa irisan membujur, permukaan tidak rata, terdiri atas dua lapisan. Lapisan luarnya kasar, lapisan dalam terdampak serat-serat kasar. Lapisan luar berwarna merah kecoklatan, lapisan dalam berwarna putih kekuningan atau putih kecoklatan. Berbau khas, rasa agak pedas. Simplicia yang keempat yaitu rimpang jahe atau Zingiberis officinalis rhizoma dengan nama tanaman asal Zingiber officinale Roscoe, familia Zingiberaceae. Bagian yang digunakan yaitu rimpang. Kandungannya yaitu mengandung minyak atsiri tidak kurang dari 0,80% V per B, senyawa identitasnya yaitu 6-sogaol, berkhasiat sebagai karbinativa, stimulansia, dan diaforetika. Organoleptisnya yaitu berbentuk irisan rimpang pipih, berbentuk lonjong atau seperti bulat telur. Lapisan luarnya kasar, lapisan sebelah dalamnya halus. Terdapat pembatas di antara lapisan luar dan di lapisan dalam. Warnanya pada lapisan luar berwarna coklat kekuningan, lapisan dalam berwarna putih kekuningan, terdapat warna kebiruan pada bagian serat. Berbau khas, rasa pedas. Simplicia yang kelima yaitu ada akar ginseng atau Panacis radix. Dengan nama tanaman asal Panax ginseng, familia Araceae, bagian yang digunakan yaitu akar.
Kandungannya yaitu mengandung glukosida panaquilon, minyak atsiri, damar, panak, sapoginol, digunakan sebagai amara dan stimulansia. Organoleptisnya yaitu berbentuk akar silindris, kasar dengan kerutan membujur yang berbeda pada bagian bawahnya berakar atau ditumbuhi akar-akar halus. Teksturnya relatif keras, berwarna putih keabu-abuan sampai putih kekuningan, berbau khas, rasa sedikit manis pada awalnya, kemudian diikuti dengan rasa sedikit demi sedikit pahit. Simplicia yang keenam yaitu ada kulit kayu manis atau Cinnamomum burmani cortex. Dengan nama tanaman asal Cinnamomum burmani, familia Lauraceae, bagian yang digunakan yaitu kulit batang. Kandungannya minyak atsiri tidak kurang dari 0,42% V per B dan atau sinamaldehid tidak kurang dari 0,56%. Senyawa identitasnya yaitu sinamaldehid. Khasiatnya sebagai karminativa, menghangatkan lambung, dicampur dengan astringensia lainnya digunakan untuk mengatasi masuk angin, diare, dan yang berhubungan dengan saluran pencernaan. Organoleptisnya yaitu berbentuk potongan kulit gelondong, agak menggulung, membujur, agak pipih, berkas-berkas yang dan terdiri dari tumpukan-tumpukan yang membujur, berwarna coklat kekuningan sampai coklat kemerahan, bergaris-garis pucat. Berbau khas, rasa sedikit manis. Simplicia yang ketujuh yaitu umbi lapis bawang putih atau Allium sativibulbus. Dengan nama tanaman asal Allium sativum L, familia Liliaceae, bagian yang digunakan yaitu umbi lapis. Kandungannya yaitu mengandung minyak atsiri tidak kurang dari 0,50% V per B, senyawa identitasnya yaitu alil cysteine. Khasiatnya sebagai anti kolesterol. Berbentuk umbi lapis utuh, berkelompok, setiap kelompok terdiri dari beberapa umbi, bagian pangkalnya keras, seluruh umbinya licin. Berwarna putih atau putih keunguan, berbau khas, rasa agak pahit dan agak pedas. Simplicia yang ke-8 yaitu ada Herba sambiloto atau Andrographis paniculata herba. Dengan nama tanaman asal Andrographis paniculata, familia Acanthaceae, bagian yang digunakan yaitu herba atau ranting berdaun, mengandung andrographolit tidak kurang dari 0,50%, mengandung minyak atsiri, alkaloid, flavonoid, saponin, steroid, dan terpenoid. Khasiatnya sebagai tonikum, antipiretik, dan diuretik. Berbentuk batang, daun, bunga, buah, biji, batang tidak berambut, berbentuk bersegi empat, daun berupa lembaran, rapuh, runcing, kadang-kadang pecah secara membujur, biji agak keras dengan tonjolan. Warnanya hijau tua atau hijau kecoklatan. Tidak berbau, rasanya sangat pahit. Simplicia yang 9 yaitu ada daun kumis kucing atau Orthosiphonis folium. Dengan nama tanaman asal Orthosiphon stamineus, familia Lamiaceae, bagian yang digunakan yaitu helaian daun. Kandungannya garam kalium, glukosida orthosiphon, minyak atsiri, dan saponin. Mengandung flavonoid sinensetin tidak kurang dari 0,10%. Senyawa identitasnya yaitu sinensetin, khasiatnya sebagai diuretika. Organoleptisnya yaitu berbentuk helaian daun rapuh, berbentuk bulat telur, lonjong, belah ketupat, memanjang, atau bentuk lidah tombak. Pangkalnya membulat sampai runcing. Berwarna hijau sampai kecoklatan. Berbaunya tidak berbau, rasa agak pahit. Simplicia yang ke-10 yaitu ada daun sirih atau Piperis betelfolium dengan nama tanaman asal Piper betel, familia Piperaceae, bagian yang digunakan yaitu daun. Kandungannya minyak atsiri yang mengandung fenol yang khas disebut dengan betelfenol atau asetol. Mengandung flavonoid total tidak kurang dari 1,55%. Berkhasiat sebagai antisariawan, antibatuk, dan antiseptik. Berbentuk helaian daun, bulat telur, sampai lonjong. Pangkalnya sedikit melekuk, daunnya rata, agak melekuk, ujung runcing sampai runcing. Berwarna hijau kecoklatan hingga coklat. Berbau khas, rasanya pedas.
Sekian praktikum farmakognosi terkait pengamatan organoleptik simplicia yang dapat saya lakukan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.